Azam tuh bukan nggak bisa jawab. Terkadang Bang Azam itu dia seorang muslim. Muslim itu terkadang nggak boleh buang-buang energi untuk hal nggak penting. Karena kalian kadang pengen jawabannya sesuai yang kalian mau. Imam Syafi'i ajarkan kami begitu. Lanjut. Nggak gini Uni, saya jelaskan ya. Dia kemarin kan nanya Uni, apa kontribusi Muhammad untuk umatnya? Maksudnya mukjizat-mukjizat gitu yang kayak kesaktian-kesaktian gitu yang diminta Uni. Saya kan tunjukkan pada suatu saat terjadilah perang Khandaq dan para sahabat sudah kelaparan. Kemudian pada saat itu tersedia satu potong roti. Kemudian karena Nabi Muhammad SAW telah menyentuh roti itu, yang semestinya roti tersebut dapat dimakan oleh satu orang, dapat dimakan oleh 1.500 orang. Dia ketawain saya cerita itu. Ya udah saya turunkan, nggak penting kan dia nanya yang begitu-gitu. Berarti kau nggak menghargai orang gitu. menjawab. Berarti kau nggak berarti kau naik ke sini tuh bukan ingin tahu jawabannya, tapi kau ingin menghujat. Nggak ada harga nggak menghargai kau. Ya juga kamu pernah saya turunkan lah. Berarti kau nggak ada gini loh, kami nggak peduli Bang, kami tidak peduli dengan Tuhanmu, kami nggak peduli itu. Nah sekarang kutanya samamu, yang kau maksud mukjizat sekarang ini maksudmu Nabi Muhammad hadir sekarang terus bermukjizat maksudmu? Begini, pertanyaan saya dengar dulu Bang Asam. Ya Allah. Rifa yang menjawab. Rifa, saya mau tanya. Tanya saja, biar ku jelaskan. Tapi kau diam nanti. Lanjut. Apakah ada mujizat yang dilakukan oleh Muhammad untuk umat-umatnya sekarang? Bukan masa Nabi. Diam. Aku dengarkan aku bicara ya. Satu-satunya nabi yang mukjizatnya masih bisa dibuktikan sampai detik ini dan dilihat dengan mata kepala itu cuma Muhammad ibnu Abdullah loh. Tahu kau? Al-Quran yang dia bawa sampai detik ini terbukti secara ilmiah tak terbantahkan. Sementara Tuhanmu ketika menghidupkan Lazarus, kutanya, apa manfaat Lazarus buat peradaban? Kenapa dia yang harus dihidupkan? Kenapa bukan Isaac Newton dihidupkan Tuhanmu kembali biar bermanfaat buat peradaban? Kenapa Lazarus? Apa guna Lazarus dihidupkan oleh Tuhanmu kembali? Kalau kita bicara manfaat nih, atau kutanya gini lah, apa manfaat Tuhanmu buat peradaban 33 tahun hidup di dunia? Jawab. Maksudnya itu kan Tuhan menghidupkan Lazarus. Untuk itu apa? Karena gunanya apa? Itu karena umatnya. Dia sayang umatnya. Apa gunanya? Makanya kapasitas Lazarus untuk peradaban apa? Kalau Al-Quran ada buat peradaban, kau tahu? Nih, aku pakai data nih ya. Nih, ini mukjizat Nabi Muhammad ini nih yang bisa dirasakan sampai sepanjang masa nih. Pertanyaan saya belum. Tadi kan udah apa mukjizat Nabi Muhammad yang bisa dirasakan sampai detik ini kan sudah ku jawab Al-Quran. Kau tolak ya silakan. Sekarang ku tanya balik. Tuhan kau mukjizat yang bisa dirasakan saat ini apa? Itu kan Al-Quran kan tulisan. Jadi saya mau tanya begini. Apa ini yang bilang Al-Quran tulisan itu siapa? Ini orang agak Melawak United ini udah kelihatan goblok ya kan. Ini makanya kalau Kristen nggak tahu tuh jangan banyak omong lah, belajar lah. Tuhan begitu Bang. Memangnya Tuhanmu ada membuat mukjizat tahun 2025? Kan di video-video banyak mujizat mana Tuhan yang coba kau tunjuk dulu. Coba kau tunjuk video yang mana mau kau bawa. Sabar ya. Ini nih kalau dunia perdukunan digabung-gabung dengan keagamaan teman-teman nih, dunia Itulah, persetanan digabung sama makanya saya keagamaan turunkan nih. Jadi ini. Ya agak lain orang ini nih. Saya tunjukkan buktinya mujizat. Ya tunjukkan bukti Tuhanmu ya. Aku pengen nengok rambutnya panjang atau pendek. Pengen tahu aku Tuhanmu hadir kapan itu. Bisa di video Tuhanmu ya. Wah keren nih, pengen minta tanda tangan aku. Pengen jumpa lo sama Tuhanmu lo. Kayak mana bentuknya yang asli ya? Sabar ya. Oh sabar aku demi nengok Tuhan kau hadir, aku pengen kali sabar ya. 2 hari 2 malam aku tungguin ini. Yang penting kau tengokkan Tuhanmu di sini bermukjizat, itu aja. Tolong tunjukkan video Tuhanmu sedang bermukjizat. Senang hati aku tuh, aman. Sabar ya. Sabar aku 3 hari 3 malam kutungguin kau Bang, tenang aja Bang Azam, jangan rungkat 3 hari 3 malam ini. Kita lagi tap layar teman-teman, tap layar. Jangan teman-teman tinggalkan komal ini, kita akan melihat ada Tuhan bermukjizat di tahun 2025 masuk video teman-teman ya. 3 hari 3 malam kutungguin ada Tuhan bermukjizat guys. Ini. Mana. Tuhan Yesus menyembuhkan wanita ini dari penyakit. Siapa itu yang bicara Yesus? 15 tahun. Ketika pendeta ini mendoakan. Apa ini? Woi. Apa ini di bawah? Apa ini? Oh jadi yang berjas itu Tuhanmu? Bukan. Jadi
Tuhanmu. Ini kan mereka meminta penyembuhan dari Tuhan. Jadi ini Apa kau buktinya. ini lo? Oi, Sai Baba itu lebih hebat daripada pendetamu itu lo. Inilah kalau perdukunan di aduh. Ini nih kalau pendukung. Aduh Mak Jang. Mak, aku pikir Tuhan kau bermukjizat. Aduh, bangsa Indonesia, bangsa Ay Mak Indonesia. Jang, pantaslah kau Kristen bang. Ternyata kau percaya kayak gini-gini. Kau tahu nggak nih? Aku tunjukkan sama kau literasi nih. Inilah orang-orang kayak kau ini kenapa tersesat nih ya. Itu semacam begini. Diam dulu. Kami nggak bodoh. Untung kami nggak bodoh ya. Untung kami nggak bodoh. Alhamdulillah. Ya, teman-teman perhatikan. Ya. Nih, kau tengok ini ya. Inilah kenapa kami nggak percaya dengan kayak gitu. Kenapa? Kau tengok kelakuan pendetamu. Ini nih, ya. Ini nih, kau tengok ini berita ini nih. Geger terkuaknya kebohongan pendeta, hidupkan orang mati ya. Ngaku-ngaku mungkin kalau kau ada di sini kau udah nangis-nangis. Yesus, haleluya, hidup abang ini, tengok mukanya itu, hidup dia. Ternyata ini sebuah kebohongan. Inilah kami nggak percaya sama pendeta. Karena pendeta tuh banyak penipu. Bilangnya sembuh, atau orang bayaran. Kau tahu banyak orang-orang cacat yang disuruh dibayar. Itu ada, udah terkuak. Nah kau bilang itu Tuhan kau yang sembuhkan. Apa bukti kalau itu Tuhan kau yang sembuhkan, bukan iblis yang sembuhkan? Coba metode apa yang kau gunakan untuk menganalisa bahwa itu Tuhan kau yang sembuhkan, bukan iblis? Dia Coba. berdoa kepada Tuhan. Meninggal Oke, dunia langsung. kau tengok nih data ya dalam kitab kau ya. Nabi palsu pun bermujizat nih ha. Asain kau. Nih, kau tengok di kitabmu. Nih orang-orang kayak gini nih dikasih data kitab sucinya nih. Ya, udah matikan itu. Udah nggak mau kami dengar itu. Ngapain itu ah? Nah, dengar ya. Kau baca dalam kitabmu Matius pasal 24. Diam. Diam. Dengar Dame. Ini ilmu untuk kau nih, gratis ku berikan kau ya. Dalam Matius pasal 24 nomor 24, kau dengarkan baik-baik. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tuhan kau mengajarkan kau sebagai orang Kristen untuk tidak meletakkan kebenaran itu kepada orang yang bisa bermukjizat, karena ternyata Tuhan kau mengajarkan nabi palsu pun bisa bermukjizat. Maka kau baca dalam Matius pasal 7 ya, nomor 21, kau baca ayat ini. Katanya kau Kristen tapi kau nggak mau ngikutin Yesus. Heran aku, kok orang Islam lebih ngikutin Yesus ya. Ya Matius pasal 7 nomor 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu? Kutanya samamu ya apa kata Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Siapa yang diusir Yesus di sini? Ada 3 kriteria. Pertama, bernubuat menggunakan nama Yesus. Yang kedua, mengusir setan dengan nama Yesus. Yang ketiga, bermukjizat dengan nama Yesus. Ada tidak satu umat Islam yang bermukjizat, bernubuat menggunakan nama Yesus? Jawab. Kristen yang bernubuat, mengusir setan dan bermukjizat menggunakan nama Yesus. Kata Yesus, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini Ya. Ini orang-orang seperti Anda ini harus belajar ya kepada Yesus nih, bahwa Yesus bahkan mengatakan orang yang bermukjizat dengan namanya, mengusir setan dengan namanya, dan bahkan membuat sebuah hal-hal yang menarik demi namanya, itu dikatakan dia enyahlah. Tapi kalian justru mengatakan orang ini dari Yesus. Kutanya metode membedakan itu dari setan dan dari Yesus. Kalian jawabkan menggunakan nama Yesus. Sudah Yesus bilang, justru yang menggunakan namanya mengusir setan dan bermujizat itu, kata Yesus, adalah kalian pembuat kejahatan. Kalau Yesus tinggal di dalam kita, setan tidak mampu mengganggu. Jadi Yesus dalam badanmu gitu? Tunggu. Kalau Yesus tinggal dalam kita, maksudmu Yesus menumpang dalam tubuhmu tinggal? Apa ini? Nggak ngerti aku maksudnya. Kita percaya kepada Yesus. Percaya sebagai Kalau apa? kita percaya
Percaya sebagai apa? Percaya sebagai juru selamat kita. Juru selamat itu Tuhan atau Mesias? Kalau Islam kan setan masuk dalam hidung, setiap kali Enggak. bersihkan. Di dalam ayatmu Mau dalam kitab selamat Ayub, dari itu. Tuhanmu dalam hidung. Kalau kau bilang tuh setan dalam hidung kami, dalam kitabmu dalam kitab Ayub, Tuhanmu dalam hidung. Kalau kita main tonjok-tonjokan, Kan kau biasanya- tonjok hidungku, kau tonjok setan. Kalau aku tonjok hidungmu, aku tonjok Tuhanmu loh. Begini. Tahu kau? Tampol kau kan? Kan dalam Kalau kami hidung memang begini. setan dalam lubang hidung, jangankan dalam hidung, setan dalam lubang dubur, dalam lubang hidung, dalam perut memang nggak apa-apa, karena setan mengalir dalam setiap darah kami. Masalahnya di kitabmu Tuhan dalam lubang hidungmu, berantem kita nih, ku tonjok hidungmu kena Tuhanmu itu, ya habis kau. Ya sekarang ku tanya samamu, Islam jangan kau framing karena itu hanya akan menelanjangi agamamu. Kusarankan kau sekali lagi ya, aku tekankan sekali lagi. Jangan kau framing, nanti ku telanjangi agamamu. Aku paham isi kitabmu. Bahkan aku bisa tunjukkan datanya loh. Kalau kau nggak bisa tunjukkan data, aku bisa. Sekarang aku tanya Begini. samamu. Jangan begini dulu. Bagaimana metodemu membedakan pendeta sesat dengan pendeta benar? Kayak mana caranya? Silakan jawab. bagaimana? Bagaimana? Bagaimana caranya kau? Ini kayak gini Panjang nih. lebar. Jangan heran gini. Udahlah telinga error, otak pantas lah otaknya error. Gini loh bang, aku nggak mau merendahkan kau loh bang, nggak boleh dalam Islam loh, kami zolim loh. Aku pengen kau tuh sadar sekarang ini juga, ketika kau mengkritisi agama orang lain, itu hanya akan membuat kau segereja malu. Kenapa? Kubacakan kitab ayat kitabmu. Nih kutunjukkan. Kau nggak tahu kan ada Tuhan dalam lubang hidungmu dalam kitab Ayub? Nggak tahu kau tadi itu kan? Nah, sekarang kutanya samamu, dari mana kau tahu mana nabi palsu, mana nabi asli? Coba jawab. Ya, nabi palsu itu yang macam dia mengatasnamakan dia sebagai nabi begitu. Siapa yang bilang Itu kayak yang gitu jadi nabi palsu? palsu. Siapa yang ngajarin kau ciri-ciri nabi palsu seperti itu? Kok ini orang ngarang ini? Kau nggak memang katanya kau ngikut Yesus ya, tapi kau nggak ngikutin Yesus sama sekali ya. Kenapa kau membawa dasar-dasar nabi palsu bukan seperti ajaran Yesus? Kenapa kau nggak kembali ke Bible-mu loh? Apa kata Yesus tentang nabi palsu? Nabi palsu itu serigala Jika- berbulu domba, nyamar-nyamar pengikut Yesus. Nabi palsu itu Begini. adalah orang Farisi karena Yesus mengatakan hati-hati dengan nabi Farisi. Nabi palsu itu mengajarkan apa yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Nabi palsu itu jelas-jelas mengatakan barang siapa yang tidak mengatakan bahwa Yesus datang sebagai manusia, dia antikristus. Kami umat Islam percaya dia sebagai manusia. Kalian kan percaya sebagai Tuhan, kalian antikristus. Jangan kalian ini orang yang menentang kitab suci kalian sendiri loh. Makanya kutanya samamu, dasar nabi palsu dalam kitabmu menurut Yesus apa? Kau bawakan ayatnya, jangan kau pula yang ngatur-ngatur nabi palsu kayak mana. Emang kau siapa? Menurut Yesus nabi palsu apa? Coba jawab, bawa ayatnya. Ah, ada aja orang Kristen nih. Jika setan bersarang dalam hidung kalian kan dalam Islam begitu. Itu yang gini-gini. Daripada Apalagi Tuhan yang dijelas. bersarang dalam lubang hidung kau, aku lebih memilih setan karena kalau setan ada di dalam hidungku bisa aku bersihin, hacin keluar dia. Kalau Tuhan yang tidur di dalam lubang hidungku, aku bersihin terpental Tuhanmu. Begini. Begini. Aku jangan begini-begini. Aduh. Memang nggak ada Kalau malunya. Memang udah nggak ada malu orang ini. Kalau aku udah kalau aku jadi kau dari tadi udah kabur aku loh, malu aku serius. Tapi kau memang nggak punya malu kayaknya. Kalau tidak mau setan dalam hidung kita bermalam dengan kita, datang kepada Yesus agar Yesus tinggal dalam. Ini Tuhan Edis kau ini. aja Dia- dikirim. Aduh, dis. Kayak mana? Tunggu. Aku tanya dulu. Setan takut nggak sama Yesus? Takut. Kalau gitu ngapain dia ikut waktu setan ngajak dia? Kau tahu Tuhanmu diuji sama iblis? Parah kali kau ini. Tuhan kau aja diuji sama iblis loh, diajak ikut loh Tuhanmu loh. Iya, dia diuji Kalau tapi memang dia tidak iblis itu takut sama Tuhan kau, nggak berani dia nguji Tuhan kau. Ini Tuhan kau aja ketuhanannya diuji sama iblis loh. Kau bilang pula Tuhanmu iblis takut sama Tuhanmu. Bahkan ditenteng Tuhan kau itu, diajak ke tempat tinggi, ikut pula Tuhanmu lagi. dia tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh yang ku bilang takut nggak iblis sama Tuhanmu? Kalau iblis takut, bahkan lebih hebat Umar ibnu Khattab daripada Tuhanmu loh. Umar ibnu Khattab menurut riwayat, dia kalau jalan di sebuah jalan, setan terkencing-kencing kabur loh. Jangankan menguji Umar loh. Setan aja terkencing-kencing kabur melihat Umar saking takutnya. Tuhan kau didatangi sama iblis, diuji diajak pula. Diperintahkan pula menyembah dia lagi. Tuhan kau selambe aja muka tak berdosa. Kau bilang pula iblis takut sama Tuhan kau, ada-ada aja kau nih. Tapi ia tidak terpengaruh dalam cobaan iblis. Bukan masalah nggak terpengaruh. Pertanyaanku Tuhanmu ditakuti iblis nggak? Itu pertanyaanku. Iya.
Ditakuti. Ya kalau ditakuti iblis, kenapa iblis malah ngajak-ngajak Tuhanmu dan Tuhanmu pergi? Nih, aku tunjukkan kau ayatnya. Tunggu, Tuhan bersarang di lubang hidung, aku kasih dulu ayatnya ya. Ayub pasal 27 nomor 3, teman-teman. Selama napasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Dalam lubang hidung kau ada Tuhan loh. Serius, takut aku loh. Oh, dibaca lagi. Nih Tuhanmu Dibaca lagi. Kau Ya, bawa memang lagi, nggak dibaca, bisa bawa bahasa lagi. Indonesia ini. Selama napasku masih ada padaku, aku pula aku suruh baca. Kau lah baca sendiri, kau Kristen. Lucu-lucunya orang ini loh. Kok ribet pula aku baca kitabmu. Mending aku Kan baca Al-Quran dapat pahala. Baca kitabmu nggak berpahala. Kok ngikut pula aku disuruh-suruh dia. Kau lah sendiri mengerti dan ngajari aku. Enak aja kau pula nyuruh-nyuruh aku. Ada-adanya orang Kristen, kecuali berpahala baca Itu kitabmu cuma berdosa. mencari kesalahan Kristen. Baca kitabmu itu banyak dosanya. Kenapa? Birahi kami, soalnya ada di situ. Kelamin kayak keledai, pancaran maninya kayak kuda. Ngeri lo, berdosa kami. Marilah kita memuaskan birahi. Suamiku tidak ada di rumah. Berdosa aku baca kitabmu itu. Jadi kotor otakku Mana itu? jadinya. Yang otakku yang bersih ini. Nggak tahu kan? Amsal pasal 7 nomor 18. Yeskiel pasal 23 nomor 20. Ya aduh. Ih, kok Baca. bahaya Kalau kali baca dia jangan. nih. Jangan kau suruh aku baca kitab itu. Bahaya, aku lagi normal nih. Masa kau suruh aku baca tutorial II? Janganlah, rusak mentalku nanti. Kau baca Al-Quran, baca banyak pahala, aku tenang jiwaku. Ini baca Biblemu. Kau aja baca sendiri di rumahmu sama Kamu- binikmu. Udah kita kembali Kamu lagi baca, tentang Tuhanmu jangan yang... setengah-setengah. Kenapa aku yang kau suruh Kalau- baca? Kaulah yang baca. Kok lucu nih Oten nih? Karena itu ini Masa-maksa. menyambung. Karena kitab itu nyambung. Dia Apa bacanya. nyambung? Nggak Apa kayak nyambung? Al-Quran. Ya kau bacalah, bacakan, Itu jelaskan cuma sama dapat- aku. Kalau mau dapat jawaban harus baca dari atas sampai bawah, bukan satu Tuhan ayat kau saja pernah takut. nih, dengar ya, kau bilang Tuhanmu kan takut sama iblis, bantah kau. Matius pasal 4 nomor 1 sampai 11, percobaan di padang gurun. Nah, baca perikopnya itu. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata padanya, "Jika engkau anak Allah, mana ada iblis takut sama Tuhanmu?" Iblis saja nguji-nguji Tuhanmu kok. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu. Ini nggak takut iblis sama Tuhanmu loh, brother. Malah diuji loh Tuhanmu sama iblis. Kau bilang pula iblis takut. Memang dibacakan Kalau nama Tuhan Yesus takut, terkencing-kencing. Kalau Tuhan takut, Kalau pasti dia Tuhanmu terjerumus takut nih, Tuhanmu dalam takut nih. perintah. Ada Yesus takut nih. Kau memang nggak pernah. Inilah Jangan orang dong. Kristen ini beruntung jumpaku loh. Dapat kalian ilmu tentang kitabmu kan? Kalian nggak pernah baca kitab kalian nih. Kau baca Lukas pasal 22 nomor 43 itu. Bahaya nih, udahlah Tuhan roh dalam lubang hidung, Tuhan dicoba iblis, Tuhanmu di ketakutan nih. Baca kitabmu itu. Jangan kau ajak aku yang, jangan aku yang kau suruh baca kitabmu. Nggak perlu kau suruh, aku udah baca, udah malas aku. Ayat berapa sampai? Tuhan kau takut. Lukas 23 nomor 24. Coba dibaca. Kau pula yang suruh aku baca. Memang nggak ada harga diri. Aduh, Nggak emang ini. jijik kalian baca Tak kitab malu kalian ya. emang ini. Bukan itu, bukan Begini. Lukas 20. Lucu kalian ini. Kitabnya sendiri pun nggak mau dia baca. Salah itu, bukan Lukas Kalau 23 Tuhan 24. takut, begini. Kalau Tuhan takut, itu mungkin dia sudah terjerumus dalam Kok mungkin? ajakan iblis itu. Kau baca Lukas pasal Karena- 22 itu salah aku ayatnya tadi tuh. Lukas pasal 22. Berarti Tuhanmu pernah terjerumus sama iblis berarti karena dia ketakutan. Mak jang, ngeri kali abang ini loh. Itulah kau bang menyembah manusia. Jadi Begini. serba salah kau loh. Udah, ini kutunjukkan ayatnya lah. Capek kali aku sama abang ini loh. Berbuih mulutku udah pindah-pindah ayat aku dari tadi loh bang. Kau pikir gampang apa buka-buka ayat? Kiranya enak kali buka-buka kitabnya mungkin ya. Dia yang malas buat kitabnya, aku yang ngajarin. Udah diajarin nggak pula dihargai nyawa di sini ya kan? Harusnya berterima kasih kau sama aku. Bentar dulu, mana ini? Bentar dulu ya, banyak peluh Tuhanmu itu karena ketakutan. Injil 22 nomor 43. Nah ini nih. Ada-adanya lah kalian. Kitab kalian nggak pernah kalian baca. Baca apa? Nah, baca kitab ini. Nih ya. Kau tengok ini. Lagian kenapa kau kaget Tuhan takut? Tuhanmu mati aja kau percaya? Aneh kau ini bang. Itu ia
berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa katanya. Nah, ini Tuhan kau berdoa nih. Ya Bapakku, nggak tahu aku doanya diterima atau enggak ya, soalnya dia tetap mati. Ya Bapakku, jikalau engkau mau ambil cawan ini daripadaku, tapi bukanlah kehendakku melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Nah, maka seorang malaikat datang dari langit. Seorang kok malaikat? Ada-ada aja nih kitab kalian nih. Seorang malaikat. Emang malaikat orang. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Katanya segala kuasa telah kuberikan kepadanya, tapi ternyata dia butuh kekuatan dari malaikat ini. Ada-ada ya Tuhan kalian nih. Ia sangat ketakutan. Nah, ini Tuhanmu ketakutan nih. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Tuhan ketakutan. Feby sabar kau dulu Feby. Satu-satu kami treatment. Kau pula bilang ustadku botol. Kau ini Feby mulut kau. Kalau kau bicara pakai naikin Feby dulu. Jangan dulu, dengan kau selesai dulu. Nah, Jangan sekarang dulu, kita bahas. satu-satu, supaya nggak Satu, rame. ini terakhir nih, klimaks nih. Nanti Feby kulayani ya. Udah kan? Dengar ya, Mi? Belum, terakhir ya, Mi. Ini dengar ya, Mi. Ini klimaksnya, Mi. Tadi kau bilang apa? Mending Tuhanku bangkit daripada nabimu. Sekarang ku tanya, apa guna Tuhanmu bangkit buat peradaban? Nabiku meninggal berguna buat peradaban. Tuhanmu bangkit apa gunanya buat peradaban? Kau jawab. Meninggal Karena dunia. Tuhan bangkit. Gunanya Tuhan kau bangkit apa? Ya, karena ini dia mau kembali lagi untuk Gunanya apa untuk peradaban. Bukan kok tujuan Tuhanmu bangkit. Gunanya apa guna Tuhanmu bangkit di dunia untuk peradaban? Manfaat implikasi positif yang dampak positifnya misalnya Yerusalem langsung jadi berbunga-bunga, tumbuh kurma, tumbuh subur, banyak ternaknya. Nabiku masih meninggal, masih di kuburan. Kau tengok Arab Saudi, tempat kampung halaman nabiku, kaya raya. Sekarang kau tengok gedung-gedung tinggi ada di sana. Kau tengok bahkan nabiku itu dengan ajarannya merubah peradaban Eropa yang gelap itu keluar, dan itu dituliskan dalam National Geography. Tuhanmu yang kau bangga-banggakan bangkit itu apa guna dia bangkit untuk peradaban? Kau jawab. karena dia mau menebus dosa umat manusia. Yang ku tanya buat peradaban. Guna Tuhan kau Susah orang bangkit. ini nih. Manfaat Tuhanmu bangkit itu gunanya apa? Kalau nggak ada gunanya ngapain bangkit? Ngapain kau bangga-banggain dia bangkit? Aku juga nanti mati dibangkitkan Allah. Apa bedanya Tuhanmu sama aku? Untuk menyelamatkan umat manusia. Apa Tuh, ini? Jika begini. Siapa memang yang cocok selamat? abang di neraka bang. Kalau sudah dalam Masuk neraka aja lah bang, buang aja lah bang. Biarkan si Pebi naik kau Pebi. Aku tunggu kau nggak ada namamu di bawah Pebi. Nek Pebi, namamu nggak ada di bawah ya. Kau jangan nipu-nipu dalam kami. kubur, kenapa kalian menyembah dia? Kalau Lemparkan neraka Iya dia. tuh. Ya, kau sana menyembah kepada Tuhan mantan mayat. Udah nggak apa-apa. Aku nggak mau nyembah Tuhan mantan mayat. Ya, kau aja. Jangan ajak-ajak kami. Ya. Oke, kayaknya tidak ini ya. Si Yame naik lagi. Apalagi yang ketinggalan Yame. Kita turunkan dulu Bu Priska ya. Yame memang gak ada rasa malu dia. Kalau aku jadi kau udah pergi aku loh. Terbang berhembus jauh-jauh aku ya serius. Berkali-kali ketabok loh. halo, saya mau tanya nih. Bentar dulu. Kau standby dulu ya bang ya. Standby dulu bang, muak bang. Bentar bang. Ya, standby dulu bang ya. Kasihan yang lain bang. Jangan kau aja yang pengen didengarkan ya. Bentar dulu. Kenapa? Diam dulu bang. Ada 57 orang yang antri di bawah loh. Jangan kau egois sekali. Enggak, semua orang Kristen juga ingin 41 nih, tahu Bang. nih. 41 nih ha. Tadi 57. 41. Oke bang. Sabar dulu bang. Ibu Saya bisa Eka. diturunin. Udah naik Ibu Eka ini belum nampak dia. Eka sudah naik Eka. Sudah di sini sudah terpantau naik Eka. Halo Ibu Eka. Eka. Naikin Feby. Gak ada Feby, gak ada. Udah saya cek Kau dulu jangan tadi kayak nih. gitu. Pertama, Pebi itu nggak penting kali buat kami. Yang kedua, dia minta naik katanya, tapi nggak ada di antrian. Akunya pun nggak bisa dijambak. Kau penting, merasa penting sih. Kalau nggak penting Eka. buat apa? Kami nggak butuh. Dadah, jadi sini yang mau naik aja. Kasih topinya bang. Makasih topinya. Udahlah kau di bawah aja, teriak-teriak aja kau terus Pebi. Banyak ceritamu, penting kali kau kayaknya. Kau pikir kau penting? Kau pikir kami berharap kau naik ke sini? Enggak lah, Pebi. Halo. Si Yame ini ngapain lah 3 kali bolak-balik nih Yame lo. Apalagi Yame? Saya mau bertanya bang. Apa sih? Bang Atta. Apalagi? Udah kau memang cuman bertanya pun kadang salah loh. Nggak apa-apa lah, udah bertanya aja lah kau seumur hidupmu. Cepatlah.
bisa menyembah mayat begitu yang sudah. Aduh, Edis lagi. Enggak, tuh, bentar. Yang nyembah mayat kau. Makanya ku tanya, udah ku bilang ngapain kau nyembah mantan mayat? Lebih baik kau nyembah David Beckham, ganteng lagi, kaya lagi. Ini sudahlah mantan mayat, minta-minta pula hidupnya kata Matthew Henry lagi. Sekarang pun nggak tahu keberadaannya di mana dan manfaat kebangkitannya pun nggak ada buat peradaban. Mending kau sembah Isaac Newton tuh. Bahkan dalam buku yang ditulis oleh seorang Yahudi ya, buku Michael Hart, Tuhan kau tuh juara 3. Di atasnya itu Isaac Newton. Aku kalau jadi kau, kalaupun harus nyembah manusia, aku nyembah Isaac Newton loh, bermanfaat buat peradaban. Nah sekarang aku tanya samamu, apa untungnya nyembah Tuhanmu coba? Yesus kan bangkit untuk menyiapkan tempat di surga. Ya apa gunanya tempat surga? Emang udah ada mama mau dibawa ke surga sama Yesus? Coba mama Yesus pernah di surga nggak? Kau tunjuk sama aku dalil kalau Yesus membawa mamanya ke surga dulu. Kan kamu tanya Coba. tentang manfaat Yesus. Iya, ke apa surga. manfaatnya? Manfaat Itu kan- cita-cita dan angan-anganmu. Yang kutanya buat peradaban. Kontribusi dia buat peradaban apa? Dia Tuhan loh. Masa Tuhan hadir ke dunia nggak ada kontribusi buat peradaban? Kalau kau bilang tentang keselamatan surga tuh cita-cita dan angan-angan itu. Nanti kau buktikan sama aku. Ludahi kau nanti bang. Yang kutanya itu, Tuhanmu itu kan lahir kan? Sudah bangkit. Ya. Nah, apa gunanya buat peradaban? Pernah nggak dia datang ketika Nagasaki dan Hiroshima dibom? Hadir nggak dia waktu itu menyelamatkan anak-anak kecil? Mending Lady Diana kau sembah, pernah menyelamatkan anak-anak kecil. Atau Michael Jackson lah, pernah membuat sebuah lagu yang merubah mindset orang lain tuh. Atau kau sembah itu Bill Gates itu, pernah merubah peradaban. Nah Tuhan kau Apakah yang Muhammad bangkit pernah? itu. Oh Nabi Muhammad, ini bagus nih pertanyaannya. Kau tunjuk pakai dataku. Ya aku nggak suka nggak pakai data kalau bicara. Ini kau. Begini. Hei, habis kau di sini. Diam kau. Shh. Jangan Tanya. banyak bicara. Dengar Aku lagi bang, nunjukin- dengar bang. Diam Tadi kan kau. abang nanya, dengar ya. Nih, ini kau ya. Nih, yang bawa agama Islam siapa? Coba aku tanya samamu. Ya, Me. Siapa yang bawa agama Islam? Tidak tahu agamamu. Ya udah, diam kau. Yang membawa Islam di abad ke-6 sampai ke-7 namanya Muhammad Ibnu Abdullah. Kau tahu apa yang dia buat ketika dia sudah wafat sekalipun bermanfaat? Nih, kau tengok ini buat peradaban nih. Tuhan kau yang bangkit itu nggak tahu aku apa manfaatnya. Sekarang aku tanya sama kau nih. Tengok. Kau baca ini, National Geography nih. Bagaimana peradaban Muslim mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan? Ku bilang peradaban ya. Kalau ku bicara peradaban, ya. Kau tengok ini, apa kata-kata scholar nih? Ya. Tengok ini. Ya. Kau kalau diskusi sama aku tuh kayak gini. Selama abad ke-12 dan ke-13 terjadi kebangkitan ilmiah di Eropa dan para sarjana dari negara-negara karesteng yang ngaku-ngaku pinter, yang ngaku-ngaku merubah peradaban ini ya, melakukan perjalanan ke universitas-universitas Muslim yang mana orang ini menyembah Allah dan menyatakan Nabi Muhammad adalah Rasul bukan Tuhan. Di Spanyol, Mesir, Suriah dan bahkan Maroko untuk memperoleh pengetahuan dari musuh mereka dalam agama, tapi teman dalam belajar. Tahu kau? Ilmu pengetahuan Arab segera mulai menyaring dan pada pertengahan abad ke-13 setetesan itu telah menjadi sungai. Ini dulu kelakuan orang Kristen ya. Diperintilnya itu tetek orang itu. Ngeri kali itu. Lalu ilmuwan pertama Inggris Adelard of Bath menjelaskan apa yang dia pelajari dari para master Arabnya. Arab ini kampung halaman Nabiku loh. Bukan kampung halaman Tuhanmu. Kampung halaman Tuhanmu tuh Yerusalem yang berantakan sampai detik ini. Masih direbutin sama orang-orang gara-gara Tuhanmu lahir di situlah. Kayaknya. Perang salib gara-gara Tuhanmu lahir di situlah. Muncul perang salib. Nah, dari para ahli Arab, saya telah belajar satu hal. Dipimpin oleh akal. Nih, ahli Arab. Bukan ahli Yerusalem. Bukan ahli Israel. Nah, ini buat peradaban ini. Ini membuat peradaban. Nih, ilmuwan lain dari Renaissance abad ke-12 yang berhutang budi kepada ilmuwan muslim. Ilmuwan muslim ini nabinya Muhammad, tau kau? Si Roger Bacon, Vitello, Albertus, Adam Mars, Arnold de Villeneuve, Peter de Abano. Ini berhutang budi kepada ilmuwan muslim. Paham? Inilah aku bilang berarti nabiku yang meninggal saja yang kau tuduh-tuduh masih di kuburan itu saja ajarannya merubah peradaban menjadi lebih baik. Padahal Eropa pada waktu itu dipimpin oleh Katolik. Tahu kau itu? Sekarang aku tanya balik, apa manfaat Tuhanmu bangkit buat peradaban? Nggak berarti. Sekarang balik, nggak usah gini, diam, jawab. Manfaat Tuhanmu bangkit itu, bayangkan ya, manfaat Tuhanmu hidup di Yerusalem 33 tahun apa? Setidaknya ada tidak satu pohon, ya, dengar ya, satu pohon yang tumbuh subur gara-gara Tuhanmu menginjakkan kaki di situ.
Atau ada tidak rumah, yang rumah itu kalau kita masuk jadi bahagia hidup kita, atau tenang jiwa kita, atau kaya kita, atau subur rahim kita setelah disentuh karena Tuhanmu pernah duduk di situ. Ada tidak yang mengatakan ada satu tempat yang sakral yang gara-gara Tuhanmu bersemayam pernah di situ, itu merubah peradaban, mendapatkan ilmu pengetahuan? Atau ada tidak cerita Isaac Newton itu dapat ilmu dari Bible? Kau tunjukkan, ada tidak Tuhan kau yang hidup 33 tahun di dunia, di kota Yerusalem itu, di Galilea itu, yang pernah mancing makan ikan goreng di Galilea itu, tulang-tulang ikan gorengnya itu bisa nggak menumbuhkan apa gitu? Apa kehebatan Tuhanmu itu selama 33 tahun? Tunjukkan sama aku 33 tahun itu kontribusi Tuhanmu untuk peradaban. Atau misalnya gini, misal masih aku ini ku apresiasi kalau gini. Ya. Ternyata setelah Tuhanmu lahir dari tukang kayu, ternyata kayu-kayu berkualitas itu muncul dari Yerusalem. Baru ku akui, oh mantap, ini ada gunanya Tuhannya. Atau ketika Tuhanmu menurunkan roti dari langit, ternyata pabrik roti terhebat itu dari Yerusalem. Baru ku akui hebat. Kalau kau tanya negeri Arab, kau tahu negeri terdamai sekarang ini Mekah, Madinah, dan negeri terkaya ini, mata uang tertinggi di dunia itu bukan euro, dinar, tahu kau? Sekarang ku tanya, apa manfaat Tuhanmu 33 tahun hidup di dunia, lalu mati dan bangkit? Ketika dia bangkit, apa kontribusinya buat peradaban? Di mana dia sekarang ini? Hadir nggak dia waktu Perang Dunia Pertama untuk membantu orang-orang miskin makan? Kemana dia waktu Perang Dunia Kedua? Kemana dia waktu Nagasaki dan Hiroshima dihancurkan oleh orang Kristen? Kemana dia waktu itu? Apa kontribusinya buat peradaban? Di mana tercatat dalam sejarah? Jawab. Kalau nggak diam, kau nggak usah kau membandingkan Nabi dengan Tuhanmu. Manfaat Yesus. Yang pertama ada keselamatan, menawarkan keselamatan dan Ini penyakit yang begini-gini. Cita-citanya dibawa sama kita. Siapa yang Yesus selamat menawarkan. beragama Kristen? Coba. Siapa nama orang Kristen yang selamat masuk surga kecuali Luga Tambunan? Siapa? Luga Tambunan memang mengakui Ya, pernah saya masuk surga dia. mau menjawab dulu. Kan dari tadi bilang manfaatnya toh. Buat Udah peradaban. dengar sama menjawab. Sabar. Manfaatnya Yesus menawarkan keselamatan dari dosa dan Aku juga kematian. menawarkan kau keselamatan. Mau kau selamat masuk surga asal menyembah anakku? Mau kau? Dengar dulu. Udah, turun. Udah ada yame-yame. Kasihan aku Yang keluargamu loh. yang Enggak, aku nggak tega lihat anak kau nanti nonton. Enggak, udah turun. Gini, Allah, demi Allah ya. Saya tidak mau nanti anaknya, istrinya, keluarganya mendengar suara dia. Ini suara bapakku loh. Kok botol kali bapakku? Aku disuruhnya belajar tapi dia botol. Ya Allah, Maaf ya. Tuhan. Astagfirullahaladzim. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.